Fauzi silahkan. Mana Pak Fauzi? Ya? Ini Mas, izin. Oke, kalau gitu saya buka dua saja ya. Satu dari Aceh Pak Fauzi, satu perempuan di sini. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Pak Fauzi di mana? Siap. Oh ya, silakan Pak Fauzi. Singkat padat juga ya, jangan jadi panelis ke-6 ya. Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Cawapres, Bapak Capres dan Cawapres, moderator dan hadirin sekalian yang telah berhadir. Saya mencoba mewakili dari Aceh. Pertama, pertanyaan saya terkait dengan kawasan ekonomi khusus Lok Semawe, Pak. Kami melihat bahwa antara iya dan tidak itu. Nah, sekiranya Bapak terpilih, apakah ini akan menjadi real nyata atau tetap abu-abu seperti sekarang? Yang kedua, terkait dengan penegakan hukum, Pak. Tadi para panelis juga sudah sampaikan itu. Nah, kemudian yang kedua terkait penegakan hukum yang saya ingin tanyakan, banyak dana yang sudah dikucurkan ke Aceh. Tetap seperti ini juga. Kira-kira setelah terpilih, apa tindakan yang akan Bapak lakukan? Yang ketiga, terkait dengan sumber daya manusia. Karena selama ini salah satu kenapa tidak ketemu antara pemerintah pusat dengan Aceh itu terletak kepada bagaimana orang Aceh melihat pemerintah pusat, bagaimana orang pusat melihat Aceh. Demikian Pak. Dan sekali lagi saya sampaikan untuk hadir ke hari ini saya menempuh perjalanan 7 jam, Pak. Terima kasih. Baik, terima Dan kasih. saya pikir Bapak Fauzi, ya. sekali lagi untuk semua capres, silakan datang ke Aceh, tawarkan program Anda. Insya Allah mereka akan terbuka dan siapapun yang terpilih itulah yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikutnya silakan Mbak, yang pakai slayer Palestina, silakan. Ya, silakan. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Masrifa Lubis, saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya yang sangat teristimewa kepada Pak Ganjar, kita sudah pernah bertemu sebelumnya di IDFest. Dan di akhir dari dialog kita, Bapak mengatakan bahwasanya mengajak kami, khususnya saya untuk diskusi lebih lanjut lagi mengenai isu-isu apapun yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya juga kepada ayahanda moderator, Bapak Mukti gitu ya. Harapannya izinkan dan berikan kami kesempatan. Di sini dilihat dari belakang tadi sudah banyak suara-suara. Karena agar supaya di sini kan forumnya adalah forum publik ya. Forum untuk bersama, bukan forum panelis saja, bukan forum narasumber saja, forum kami semua di sini. Jadi jangan tadi bahasanya jangan dijadikan kami panelis ke-6. Berarti yang layak hanya panelis ini yang di atas saja, ayahanda-ayahanda yang di atas ini saja gitu kan. Itu kan tidak pas. Kita kan Muhammadiyah itu adalah kemaslahatan gitu ya. Semuanya, apalagi kami kader. Kebetulannya juga saya adalah anggota IMM FK Hamka. Oke. Baik, kepada Pak Ganjar, izinkan dan berikan waktu saya, moderator, ayahanda, untuk 2-3 menit menyampaikan wacana dan pemikiran yang ingin saya sampaikan, agar supaya wacana dan substansinya itu lengkap. Ini juga mewakili suara generasi muda. Oke. Pak Ganjar pernah berkata, drakor, sebenarnya yang terjadi drama koboi alias semau gue. Tapi aneh dan lucunya, sepertinya maling teriak maling. Kekuasaan memang sangat indah, sangat menarik, sangat istimewa dan sangat menggoda. Bahkan banyak orang berusaha berlomba-lomba atau mengorbankan hidup dan kehidupannya untuk menjadi berkuasa. Karena dengan berkuasa seorang bisa menjadi sangat dengan mudah memperoleh apa yang diinginkannya, menjadi sangat istimewa, menjadi sangat dipuja. Oleh karena itu bisa kita katakan bahwa orang yang berkuasa bisa menjadi tenang, bahkan tersanjung. Karena dengan demikian bisa dikatakan bahwasanya orang yang berkuasa itu bisa mendapatkan segala sesuatu dengan sangat-sangat mudah.
Tetapi apabila kekuasaan dipangku oleh orang yang tidak layak atau setengah layak, kita bisa katakanlah kekuasaan itu akan menjadi bencana sehingga menyebabkan masyarakat itu mengalami kesedihan, kesusahan, kemiskinan, kemelaratan, menjadikan kita sebagai masyarakat itu masuk penjara, menjadikan kita masyarakat ini lebih hancur daripada sebelumnya. Dan kalau semisalnya kekuasaan itu dipegang oleh orang yang layak atau yang tepat atau the right man on the right place, kekuasaan bisa menjadi masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang poinnya apa? Yang menjadi masyarakat yang bisa kita katakan adalah masyarakat penuh dengan kemaslahatan. Sebentar Bapak Ayahanda Mukti. Dan untuk selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah selanjutnya keputusan MK mengenai putusan MK mengenai Gibran menjadi calon wakil presiden menimbulkan energi, dan itu sangat menguras energi percakapan yang oleh pakar-pakar, politisi, dan juga akademisi bahkan masyarakat. Sehingga menimbulkan konflik di antara dua kubu. Konflik yang pertama adalah di kubu yang pertama mengatakan bahwasanya kami yang benar, kubu selanjutnya mengatakan kami adalah kami yang benar dan kami yang benar sehingga diajukan dan dilanjutkan dengan pengaduan. Terima kasih ya, berbagi waktu dengan yang lain sebentar. Ya, baik. Sebentar. Dan selanjutnya juga ini bisa dibuktikan ya. Dan selanjutnya adalah bagaimana seandainya seperti ini Ayahanda. Kalau semisalnya wacananya tadi lengkap, saya bagaimana bisa untuk sampai ke poinnya? Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan bagaimana kubu sebelah itu mulai mengatakan di berbagai media TV 2019 bahwasanya kami juga korban di tahun 2019 oleh orang lain yang saat itu adalah anggota partai yang sekarang dari bagian yang penguasa, yang sekarang merasa terzolimi. Oleh karena itu bisa kita pastikan bahwa hal yang terima kasih ya Mbak. Sebentar ya Henda. Ciri-ciri orang. Ya pertanyaannya adalah adalah jika Pak Ganjar, apakah Pak Ganjar dengan suasana yang penuh kecemasan ini, dengan demokrasi yang amburadul ini, bisa kalau misalnya terpilih menjadi presiden atau Pak Mahfud menjadi wakil presiden dengan suasana yang penuh kecemasan ini bisa dikatakan bisa terpilih, itu apakah Pak Ganjar masih bisa untuk merasa percaya diri terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dengan ketidakadilan yang sudah terjadi di Indonesia ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini kayaknya cocok jadi tim kampanye Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini. Orasinya itu loh, wah luar biasa. Saya makin yakin mahasiswa Muhammadiyah itu jadi orator-orator yang hebat. Cuma harus ingat, panjang pendek tidak dapat honor, itu yang penting. Mohon maaf ya, bukan berarti kami tidak akomodatif, karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga ada agenda lain. Walaupun saya tahu ada aspirasi, banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi kita juga harus memahami bahwa beliau berdua juga agendanya tidak hanya di Muhammadiyah. Jadi dengan segala permohonan maaf, kami tidak membuka untuk pertanyaan berikutnya, sehingga saya persilakan yang terakhir Pak Ganjar dan Mahfud untuk closing menjawab beberapa pertanyaan dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Monggo. Sabar, nggak apa-apa. Sudah tenang saja. Ya, demokrasi. Saya dulu waktu mahasiswa juga kayak kamu kok. Ya, tapi dengarkan dulu. Saya juga kayak kamu, tapi kita mendengarkan, saling menghormati ya. Duduk dulu. Bung, duduk dulu. Karena saya menghormati Anda harus menghormati kami. Kami akan jawab, Anda tidak perlu teriak-teriak. Saya akan kasih waktu khusus buat Anda, Bung. Bung, halo Bung. Bung, saya akan kasih waktu Anda setelah ini khusus. Silakan duduk. Duduk aja. Duduk, enggak apa-apa. Saya dulu waktu semester 2 juga kayak Anda.
Tenang aja nggak apa-apa. Diskusi ini menarik memang. Apakah kawasan industri bisa berjalan? Bisa. Ketika pertumbuhan ekonomi mesti dimunculkan dan daerah itu membutuhkan, kenapa tidak dilakukan? Saya ceritakan tadi, ketika sentralisme itu berjalan, dan kemudian masyarakat menginginkan otonomi, maka kesempatan daerah untuk mengambil itu. Dan itu butuh dua hal, satu kreasi, dua inovasi. Tentu dibungkus dengan komitmen penuh. Maka ketika kemudian Lok Sumawe, Pak, kawasan industri kami bisa jalan nggak? Bisa. Dengan berbagai inisiatif, berbagai pola pembiayaan, apakah itu swasta, apakah itu pemerintah, apakah itu joint, ada banyak skim Pak yang bisa dilakukan. Pertanyaan saya balik, kira-kira daerah siap nggak untuk itu? Ketika kemudian siap, maka bertemulah itu. Kami punya Pak pengalaman, waktu itu kok banyak pengangguran ya, waktu itu kok tidak ada pertumbuhan ekonomi ya, maka kita ciptakan Pak. Maka kami ceritakan, menciptakan kawasan industri Kendal dengan berbagai negosiasi, dan itu bukan kerja Ganjar, tapi kerja pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, bareng-bareng. Kita eagernya terus Pak. Akhirnya bekerja sama Singapura. Dengan itu kemudian memunculkan kawasan industri baru di sekitarnya Pak. Sebagai trigger. Kuncinya satu Pak. Kita dari pemerintah harus mempermudah itu. Tidak ada pungli, tidak ada korupsi, kita permudah, maka mereka akan masuk. Kalau itu terjadi Pak, maka kawasan industri itu juga akan terjadi. Ini kondisinya. Lalu bagaimana? Berjalan Pak. SDM kita kemudian menjadi penonton, kita siapkan mereka menjadi pelaku. Maka pada saat kawasan industri dibuat, manpower planningnya disiapkan. Maka pada saat itu sekolah-sekolah disiapkan untuk bisa mengisi di situ. Kalau perlu Pak, kurikulumnya diminta di sana. Maka teaching industrinya ada, maka ini relate dengan sekolahan, dan ini akan masuk ke sana. Pak, kami coba di kawasan industri Kendal Pak, sudah 60 sekolahan yang bersama mereka. Modeling ini menurut saya menjadi contoh yang cukup bagus kalau kemudian mau kita replikasi. Tapi contoh tidak baiknya di dalam proses juga ada Pak. Rumitnya birokrasi di daerah. Kami harus rapat dan kita membuat troubleshooting untuk melakukan itu. Yang kedua, tadi adik siapa tadi ya? Ya, ini sudah pernah bertemu saya, memang gayanya begitu, tidak apa-apa. Saya waktu mahasiswa juga sama persis seperti itu. Tidak mudah merumuskan satu kalimat menjadi ringkas. Tapi penjelasan yang tadi itu kami bisa menangkap. Apakah kemudian Malik teriang Malik, drama dan sebagainya, kekuasaan itu menggoda. Insya Allah kita akan melakukan dengan cara yang benar. Dan itu bisa dibuktikan dengan track record kami berdua. Enggak, jawabannya sudah lengkap menurut saya. Nanti tinggal intinya itu segala sesuatu yang masih menjadi masalah bisa dibicarakan kembali untuk dirumuskan bersama nanti kalau kami sudah terpilih. Jadi kalau sekarang belum, yang ini tadi sudah kita catat semuanya karena segala sesuatu itu selalu bisa untuk diperbaiki. Sekian aja kalau Pak. Makasih. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Mahfud, Pak Ganjar.